Sasan wa musasinillah. Alhamdulillah mubarak bin Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'a ruhaniyya wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan muhmiya wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiya wassalatu wassalamu ala man syarafahu ala sairil anbiya wa rafa'ahu makanan aliyya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi tasabbali ummatihi liwa'im Muhammadiyya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadkhulul kuffaru nara wal mu'minuna makanan aliyya amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani al-ayah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghamil li ajli ummatil ladzina fi akhiriz zaman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul kiram wal muhtaram, pengemban amanah Pondok Pesantren Suryalaya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Pangersa Umi beserta keluarga, anak, cucu, cicit, mantu, dan seluruh duriyah pangersa Abah. Mudah-mudahan kita senantiasa melalui beliau-beliau mendapatkan keberkahannya, amin. Al-Mukarramin wal Muhtaramin, para wakil talqin, Al-Mukarram, sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, para mubaligh beserta seluruh sesepuh manakiban dan khataman, kemudian pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus LDTQN, pengurus GMPS, pengurus Ibu Bella, Sivitas Akademika Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, dan seluruh pegiat pendidikan yang bernaung di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, ikhwan akhwat Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, beserta seluruh pemirsa yang hadir melalui Radio Inayah dan channel YouTube Suryalaya. Hari ini Sabtu 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Umat Islam senantiasa ta'dziman wa takriman wa mahabbatan kepada junjungan alam Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan muludan. Secara etimologis, muludan ini berasal dari dua kata, maulid dan maulud. Berbeda lid dan lud saja berbeda artinya. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Lid latalid, maulidun maulidun. Maulid segatnya isim zaman dan isim makan. Isim nama, zaman, waktu, isim nama, makan, tempat. Jadi maulid artinya waktu dan tempat lahir. Maulid Nabi berarti waktu dan tempat lahir Nabi. Memperingati maulid Nabi berarti memperingati waktu dan tempat lahir Nabi. Maulid. Maulud segatnya isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Kata maulud disatukan dengan kata Nabi, menyatukannya disebut dengan idofat. Idofat maknanya ada min dan lam, siakul kalam lebih cocok memakai min. Sehingga kalau kita artikan maulud Nabi artinya yang dilahirkan dari Nabi. Jadi kalau kita memperingati maulid Nabi berarti memperingati waktu dan tempat lahir Nabi. Tapi kalau kita memperingati maulud Nabi memperingati apa yang dilahirkan dari Nabi. Maulid Nabi, waktu dan tempat lahir Nabi, sangat sederhana. Di mana lahir Nabi? Di Mekah. Kapan lahir Nabi? Ini maulid. Yaumul Isnin, hari Senin, 12 Rabiul Awal. Tahunnya oleh ulama sejarah disebut dengan Sanatul Fil, tahun gajah, bertepatan dengan 571 Masehi. Jadi kalau maulid Nabi itu saja sudah cukup, waktu dan tempat lahir. Siapa ibunya? Sayyidati Aminah. Siapa bapaknya? Sayyid Abdullah. Abdullah itu putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu putra dari Hashim. Hashim itu putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf itu putra dari Qusay. Qusay itu putra dari Kulab. Kulab itu putra dari Murrah. Murrah itu putra dari Ka'ab. Ka'ab itu putra dari Lu'ay. Lu'ay itu putra dari Ghalib. Ghalib itu putra dari Pihir. Pihir itu putra dari Malik. Malik itu putra dari Nadir. Nadir itu putra dari Kinanah. Kinanah itu putra dari Huzaimah. Huzaimah itu putra dari Mudrikah. Mudrikah itu putra dari Ilyas. Ilyas itu putra dari Mudar. Mudar itu putra dari Nizar. Nizar putra dari Mu'ad. Mu'ad dari Adnan. Adnan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian agung silsilah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita hitung dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad itu ke-24 Nabi Muhammad itu. Dan ini saya cuma tasarruf saja. 24 itu 12 dengan 12. La ilaha illallah itu 12 huruf dan Muhammad Rasul itu 12 huruf. Jumlahnya jadi 24. Itu pas-pas saja luar biasa. Kalau ada sebagian yang menyatakan bahwa tidak boleh memperingati maulid Nabi karena bid'ah atau tasyabuh, barangkali itu kita bisa diskusikan di luar nanti. Bagi kita yang paling penting adalah maulud Nabi yang dilahirkan dari Nabi. Apa yang dilahirkan dari Nabi ini luas. Kalau kita bicarakan habis waktu dan usia yang membicarakannya ketimbang habis yang dibicarakannya. Melalui mimbar agung Pangarsa Abah ini kita mencoba. Dalam surat Al-Fatah ayat 28 Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Ini ayat masih panjang. Saya ambil penggalannya. Muhammadun, Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Siapa yang mengutus? Allah. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad. Diutus untuk siapa? Ini jawabannya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan olehmu Muhammad,
Ya ayuhannas wahai manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum bagi kalian wahai manusia, jami'a, semua kalian. Ini sekaligus menyanggah orang yang punya pikiran bahwa Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Mekah saja atau untuk orang Madinah saja. Padahal Nabi Muhammad menurut ayat ini adalah diutus untuk semua manusia di semua tempat dan segala zaman. Itu harus dicatat. Termasuk kalau kita mengartikan diutus untuk umatnya. Dalam konotasi umatnya itu hanya umat Islam. Ini membuat kita jadi terlalu santai menghadapinya. Kalau kita bicara Jawa Barat itu 56 juta penduduknya. Itu hampir 90% umat Islam. Alhamdulillah, kita masih mayoritas. Kalau kita bicara Indonesia, 280 juta bangsa Indonesia. 86,7% umat Islam saat ini. Kita bersyukur jadi sebuah negara yang mayoritas umat Islam meski bukan negara Islam. Tapi kalau kita melihat penduduk dunia, konon jumlahnya 7 miliar, umat Islamnya baru 1,5 miliar. Jadi kalau kita artikan umatnya, maka kita terlalu santai. Kenapa? Di depan kita, belakang kita, pinggir kita, semua sudah umat Islam. Tapi kalau kita berpikir bahwa dunia ini masih banyak yang belum beragama Islam. Lalu kalau Kangjeng Nabi Muhammad sudah wafat, siapa yang bertanggung jawab? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah olehmu menuju jalan Tuhanmu. Jadi tanggung jawab risalah ada di pundak kita semua. Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Diutus untuk semua manusia di semua tempat dan segala zaman. Setiap utusan membawa tugas. Apa tugasnya? Wa ma alaina ilal balagul mubin. Tidaklah kami kecuali menyampaikan dengan jelas. Jadi tugas Rasulullah adalah tablighur risalah. Apa risalahnya? Sudah ada namanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku paripurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini kusempurnakan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul islam madina. Aku ridho kata Allah. Islam jadi agama bagi kalian. Jadi Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, diutus Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua manusia dan di semua tempat dan segala zaman. Ini bagian dari maulud Nabi. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Kita beragama Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing saha jalma anu ngagem agama silianti Islam eta agama ditolak Allah di yaumil akhir termasuk kelompok anu rugi. Naudzubillah. Kanggo urang alhamdulillah. Harus kita syukuri. Sebab Mekah Madinah ke Indonesia ini jauh. Perjalanan hampir lebih dari 9 jam pakai pesawat. Jaraknya jauh. Dan 1400 tahun lebih dari masa Nabi ke kita. Tapi kita yang abad 15 ini, kok bisa menerima Islam? Ini hidayatul taufik yang sangat luar biasa. Malahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali matinya bekal Islam. Tapi ada yang harus kita waspadai. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu kafah, secara kafah. Yang kafah itu yang seperti apa? Ulama memberikan penjelasan. Arkanuddin salah satu asya'a. Rukun agama itu ada 3. Saya ambil persingkat saja, ini hadisnya panjang. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Sama-sama. Iman, Islam, ihsan. Bagi kita sudah enak. Ulama sudah membuatkan. Ilmunya apa? Aqidah, syariah, tasawuf. Cabangnya sudah ada. Firqah, madhab, turiqah. Ahlinya geus nyampak. Mutakalim, fuqaha, sufi. Hasilnya mukmin, muslim, muhsin.
Jadi ulama sudah memberikan kepada kita. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, hadihi sabili. Nah ini Islam jalanku. Ad'u ilallah. Dengan jalan ini mengajak manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Amin. Ala basyiratin ana. Tapi harus menetapi basirahku. Jadi tekaci ngagam Islam kecuali kedah netepan karena basirah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu basirah itu apa? Nah ini yang saya tidak dapatkan di mana-mana. Kecuali di Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah. Pangersa Abah, saya masih ingat betul menyampaikan kepada Wajejen, ini ada kitab Sirul Asrar Pimayah Taju Ilahil Abror, Musonibna Said Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalini Qaddasallahu Sirahun Nurani. Kemudian pada waktu itu pangersa Wajejen janten ketua bidang ilmu dan dakwah di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, ditugaskan untuk menerjemahkan kitab tersebut. Saya termasuk yang mencatatkan penerjemahan dari Wajejen itu. Jadilah buku yang sekarang. Alhamdulillah. Saya masih ingat betul. Ketika basiroh itu disebutkan. Wal basiratu, adapun yang disebutkan dengan basiroh adalah min ainir ruh. Itu adalah mata ruh. Taftahu fi maqamil fuad. Terbuka adanya basiroh itu fi maqamil fuad, di makom fuad. Lil aulia, makom fuad para aulia Allah, para kekasih Allah. Saya ulangi. Wal basiratu min ainir ruh taftahum fi maqamil fuad lil aulia. Yang disebut dengan basiroh adalah mata ruh yang akan terbuka mata ruh itu dari makom fuad para kekasih Allah, para wali Allah. La tahsulu, tidak akan berhasil basiroh ini bi ilmi zahir, dengan hanya menggunakan ilmu zahir saja. Bal bil ilmi ladunil batin, ini bisa diambil melalui ilmu laduni batin. Jadi Masya Allah, saya yang sedemikian bodoh ini di Suryalaya malah belajar ilmu laduni batin. Luar biasa. Masantren henteu, maca Quran teu paruguh, tajwid jamah hurufna paborantak, ilmu nahwu sorof mantek balaghah manis tikok ta'arud tafsir ulum tafsir hadis nulas hadis tidak pernah kita belajar. Tapi di Suryalaya yang bodoh seperti kita ini belajar ilmu ladunil batin. Luar biasa. Kita punten rumaos, iman lemah, ilmu saeutik, amal kedul, ikhlas can pati kapanggih, tobat santun ditarima, dosa saking numpukna, ari ajal geus nungguan. Punya apa kita? Alhamdulillah. Di Suryalaya kita dibukakan dengan rahasia dari Basiratun Nabi melalui guru kita. Bayangkan, la tahsulu, tidak akan berhasil Basiroh ini dengan hanya menggunakan ilmu dohir. Masantren 20 tahun hanya dapat ilmu dohir saja. Ilmu alat, sok, tafsir, pek, ilmu hadis, yang mursal hadis, pek, kitab-kitabnya pabalatak, bahkan mungkin jutaan jumlah kitab yang dibelikannya. Punten, lamun teka pernah ilmu batinnya ini, gak bakal dapat basirah. Kita wajib syukur, tapi kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang sudah belajar talqin, lalu kita melihat para ulama yang belum talqin itu, moal ayana naonan, yo geus ditalqin. Saya kan. Jadi syukur kedah, sombong ulah. Syukur kedah, sombong ulah. Fal wajibu alal insan. Ya punten, dina eta kitab. Mangka anu wajib pikeun manusia. Pan insan teh jalmi. Ari urang jalmi sanes. Mangka anu wajib pikeun manusia. Naon tahsilu tilkal ain. Menghasilkan atau mendapatkan tilkal ain.
Mata ruh itu. Wajib ini Pak Bunten. Ini kalimatnya. Pal wajibu alal insan. Maka anu wajib pikeun sakabeh manusia. Tahsilu tilkal ain. Mendapatkan mata ini. Mata ruh ini. Dari mana? Min ahlil basoir. Dari ahli basoir. Ahli basirah. Siapa ini? Mursid. Bagaimana caranya? Bi'ahdi talqin. Dengan mengambil talqin. Jadi tidak mungkin akan mendapatkan rahasia ruh. Mata ruh. Yang disebut dengan basirah tadi. Kalau tidak dari ahlu basoir, para mursid. Dan tidak mungkin kalau meskipun kita bertemu dengan mursid, setiap saat dengan para wakil talqinnya setiap saat, tapi tetalkin. Wah mungkin. Ayo ke Suryalaya unggal tahun. Tapi talkin nanti. Itu banyak. Supir-supir anu nanti sim kuring ya can pernah ditalkin kabeh. Jadi ditalkin. Dengan mengambil talqin, miwaliyin, mursidin, mukhbarin min alamil lahud. Catat tidak Pak? Maafin. Ini kan Asep Samsudin ini hanya menyampaikan saja. Karena itu juga ditugaskan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Saya nggak berani. Tapi ini disebutkan. Mengambil talqin, miwaliyin dari wali, mursidin yang mursid. Mukhbarin yang memberikan kabar. Min alamil lahud, dari alam lahud. Saya mendengar alam lahut itu, maaf. Amang ke pesantren mana nu ngajarkan tentang alam lahut, jabarut, malakut, mulki? Nggak ada. Kalaupun ada jarang. Yang jarang itu tidak dalam. Tidak dalam oke tekapangi. Suryalaya, Masya Allah. Orang nu bodoh model kieu diajarkan. Mursid itu menyampaikannya min alamil lahut. Dari alam lahut. Jadi kebangetan ketika kita memang tidak mensyukuri nikmat ini. Subhanallah. Pak, Nabi sampai ke kita, kalau kita hitung, Nabi itu kan lahir 571 Masehi. 40 tahun beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Leres. Sekarang tahun 2022. Itu artinya 1451 tahun Pak, sampai detik ini. Bayangkan, 1451 tahun, rahasia basirah Nabi kita dapat. Bari teu mas santren. Ini yang harus kita syukuri. Bersyukurlah ketika kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di Suryalaya. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Lalu apa yang kita dapatkan dari mursyid kita? Kita semua sudah pada paham. Ini dicontohkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bapak Ibu, Sayyidina Ali itu orang yang pemuda anak-anak yang paling pertama masuk Islam. Usia 10 tahun beliau sudah Islam. Nuju alit Sayyidina Ali sasarangan sareng Kangjeng Nabi. Terus dewasa Sayyidina Ali ditikakeun jeung putri Kangjeng Nabi Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidina Ali sasarangan sareng Kangjeng Nabi, malah dipuji ku Kangjeng Nabi. Lamun kaula Madinahnya ilmu, kotana ilmu, maka pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Jadi ku Kangjeng Nabi Sayyidina Ali disebut pintuna ilmu. Tanah anu dijieun keur kaula same jeung tanah anu dijieun keur Sayyidina Ali. Kaula jeung Ali seperti Nabi Musa jeung Harun ngan moal aya di Nabi santas kaula. Jadi demikian hebat. Beliau itu Pak, ini anaknya Abi Thalib. Jadi keur mahwargi ditikahkeun jadi menantu. Sangat dekat sekali, bari dipuji. Lamun kaula gudangna ilmu, maka pintunya ilmu adalah Ali. Tapi ya pintunya ilmu nanya sama mertuanya. Yang saat itu mertuanya sudah jadi presiden di Madinah. Pertanyaannya luar biasa. Bayangkan kalau kita jadi mantu presiden, apa yang mau kita tanyakan? Pasti proyek. Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ilallah, wa ashaliha ala ibadih, wa abdulliha indallah. Orang pintar itu kalau nanya seperti itu Pak. Dullani ala aqrabi turuki ilallah, dullani pangnuduhkeun ka jisim abdi ya Rasulullah, ala aqrabi turuki ilallah, kana pang deket-deketna jalan balik ka Gusti Allah.
wa ashaliha ala ibadi, pang enteng-entengna dipigawe ku abdi Allah, wa afdaliha indallah, pang utama-utamana dalam pandangan Allah. Pertanyaan yang luar biasa. Pan urang mah komo kami toha tara nanya kitu. Kangjeng Nabi ngawaler, alaika bimudawamati dzikrillahi sirron wa jahron, dawamkeun ku anjeun Ali dikir sir jeung dikir jahar. Jadi kalau Bapak Ibu di luaran sana bilang bahwa dikir jahar, dikir hopi teh aya contoh ti Kangjeng Nabi, ngaji deui. Alaika bimudawamati dzikrillahi sirron wa jahron, dawamkeun ku anjeun Ali dikir sir jeung dikir jahar. Saya bilang, kuluna dzakirun ya Rasulullah, pahis ni bisa. Semua orang kan dikir wahai Rasul, abdi mah palain khusus. Coba Pak, jalmi nu pinter mah geus dibejaan oge, palain khusus. Sayyidina Ali, saur Kangjeng Nabi, Abdullu maqultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang utama yang aku ucapkan ya nabi-nabi sebelum ku mengucapkannya adalah la ilaha illallah. Eta di wartasan gitu masih kenal. Kaifa adkur ya Rasulullah? Kumaha cara dikirna wahai Rasulullah? Ditanya gitu. Detail. Komid ainai kawas mamini salah samaroh. Pereumkeun panon anjeun. Dengikeun kaula rek nyontohan 3 kali. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qauli la ilaha illallah salah satu marah. Terus Kangjeng Nabi ngucapkeun la ilaha illallah 3 kali. Mugmidon ainaihi. Catatan kali. Mugmidon ainaihi bari peureum socana. Jadi kayak mun dikir tong molotot, peureum. Birob insautihi sorana tarik. Ari tarik berarti ka kuping. La ilaha illallah. Lain kieu. Bidor bin sadidihi, ketukan yang tepat. Ketukan yang tepat nanti wakil takin menyampaikan. Bagaimana ketukan yang tepat itu? Di mana latoib yang kita miliki ini. Semua harus tergaris dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dikir yang ini disebut dengan dikir jahar. Kemudian nanti dalam sejarah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani lebih mempopulerkan, lebih mempiralkan ini. Sehingga dikir ini disebat dengan torekat Qadiriyah. Gitu. Satu lagi. Ghamid ainaika, peureumkeun panon anjeun. Wa a'il lisanak, tutup mulut anjeun. Wa siksabak, lipatkan lidah anjeun. Jadi Sayyidina Ali ku Kangjeng Nabi piwarang peureum socana, balam lambaina, nikal letahna. Sekali deui, peureum socana, balam lambaina, nikal letahna. Sumakul, pok ucapkeun ku anjeun Ali, pan aneh. Omong balam bari nikal letahna tapi titah ngucap. Teu aneh keur urang mah. Naon nu ngucapkeunana lisan qalbunya. Nah, inilah yang disebut dengan zikir khafi. Ini dikembangkan kelak dalam sejarah oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi sehingga disebut dengan Syekh Thariqat Naqsabandiyah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersama-sama sedang belajar, mengamalkan, sekaligus mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah melalui pangersa Abah yang diajarkan hari ini oleh para wakil talqinnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk istiqomah terhadap pengamalan itu sesuai sarang tanbih pangersa Abah. Daya lian, pagawean urang sararea Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah amalkeun kalawan nya-nya. Sekali deui, amalkeun kalawan nya-nya. Hatur nuhun, apunten. Doa sadayana. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.